Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Nurmal Lasari dengan NIM 2021 01 500 755. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah konseling populasi khusus dengan dosen pengampu Ibu Anggia Evitarini MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait penyintas bencana alam banjir. Menurut Ensiklopedia Britania, banjir sendiri ini merupakan tahap air tinggi di mana air meluap ke tepi alami yang biasanya kering. Sedangkan menurut BNPB, peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air yang meningkat. Maka berdasarkan dua definisi tersebut, banjir dapat disimpulkan sebagai fenomena alam di mana air meluap dari tepi alaminya seperti sungai atau laut, sehingga banjir tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan manusia serta membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ada faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama ini karena faktor alam. Faktor alam terdiri dari curah hujan tinggi. Ketika tanah tidak mampu menyerap air dengan cepat, air akan menggenang dan menyebabkan banjir. Yang kedua, banjir kiriman. Lalu yang ketiga ada topografi, yaitu kawasan dengan ketinggian rendah sangat rentan terhadap banjir karena air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Lalu yang keempat ada erosi dan sedimentasi. Proses erosi dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sedangkan sedimentasi ini di sungai dapat mengurangi kapasitas tampungannya. Dan yang terakhir ada tsunami dan gelombang badai. Selanjutnya, faktor penyebab karena manusia. Yang pertama ini ada penebangan hutan liar. Penggundulan hutan mengurangi daerah resapan sehingga lebih banyak air hujan yang mengalir ke permukaan dan berpotensi menyebabkan banjir. Lalu yang kedua ada pembangunan di daerah rawan banjir. Lalu sampah dan polusi. Membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, dapat menyumbat saluran drainase dan sungai, memperlambat aliran air dan menyebabkan genangan. Lalu yang keempat ini ada pemanasan global. Pemanasan global yaitu perubahan iklim akibat hujan dan mempercepat pencairan salju yang semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko banjir. Dan yang terakhir ada kondisi drainase yang buruk. Sistem drainase yang tidak memadai atau rusak dapat menyebabkan akumulasi air di permukaan terutama selama hujan deras. Next ada tindakan pencegahan dan kesiagaan. Untuk pencegahan ini terdiri dari pengolahan sumber daya air, penanaman pohon dan reboisasi, pembuatan daerah resapan seperti membangun sumur, lalu tanam resapan dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menyerap air sehingga akan mengurangi genangan. Lalu ada edukasi masyarakat seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menghindari pembangunan di daerah rawan banjir. Nah, untuk yang kesiapsiagaan ini terdiri dari sistem peringatan dini. Jadi, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi cepat mengenai potensi banjir sehingga dapat melakukan evakuasi dengan aman. Yang kedua ini ada rencana darurat keluarga. Jadi seperti rute evakuasi, titik kumpul, dan cara melindungi diri selama bencana. Yang ketiga ini adalah latihan mitigasi bencana, lalu ada pemantauan cuaca, dan penyuluhan publik. Jadi edukasi tentang tindakan keselamatan saat banjir agar masyarakat tahu bagaimana cara bertindak dalam situasi darurat. Selanjutnya ada latar belakang klien. Klien ini adalah inisialnya LM dan dia adalah seorang pengusaha makanan ringan. Jadi pada bulan November 2024 lalu di daerah rumah LM atau Jakarta Selatan dilanda banjir akibat hujan yang sangat deras. Meskipun rumah LM tidak rusak begitu parah, namun LM merasa cemas karena daerah rumah yang ditinggalinya ini masih rawan banjir dan dalam proses pembersihan karena rumah LM terendam banjir. Maka hal ini membuatnya tidak dapat memproduksi makanan ringan karena akses ke bahan baku terputus dan situasi di sekitar tidak kondusif untuk beroperasi. Sehingga LM ini merasa tertekan dengan keadaan yang ia alami karena pendapatannya sangat berkurang drastis dan ia khawatir tentang kelangsungan bisnisnya. Berdasarkan latar belakang klien LM tadi, maka analisis kebutuhan kliennya adalah
Yang pertama ada dukungan psikologis. Ini untuk mengatasi stres dan kekhawatirannya. Lalu yang kedua ada strategi bisnis dan perencanaan keuangan. Ini termasuk pengelolaan keuangan dan diversifikasi produk agar tetap bisa bertahan di tengah ketidakpastian. Yang ketiga ini ada penyuluhan tentang manajemen krisis. Lalu yang keempat ada akses ke sumber daya dan bantuan. Dan yang kelima ada peningkatan ketahanan bisnis. Jadi LM memerlukan panduan tentang cara meningkatkan ketahanan bisnisnya terhadap risiko bencana alam atau faktor eksternal lainnya. Selanjutnya, layanan bimbingan konseling yang tepat untuk klien LM tadi adalah terdapat dua, yaitu layanan konseling individual dan konseling karir. Nah, layanan konseling individual ini akan memberikan dukungan psikologis kepada LM untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan emosional akibat situasi bencana yang berdampak pada bisnisnya, seperti kebutuhan psikologis, manajemen stres, dan peningkatan resilience. Lalu kalau untuk konseling karir ini memberikan bimbingan terkait pengelolaan karir dan bisnisnya, termasuk strategi untuk bertahan dan berkembang di tengah situasi penuh tantangan, seperti strategi bisnis, perencanaan keuangan, manajemen krisis, dan peningkatan ketahanan bisnis. Demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.